Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini eh, Senin tanggal 19 Juli 2021, materi PAPB. Nah, kalau Senin kemarin tanggal 12 Juli 2021, Bu Siti belum mengupload video. Pada pagi hari ini, Bu Siti akan memberikan, mengurai, menjelaskan kepada kalian modul 1 yang saat ini belum sampai kepada kalian. Tapi kalau kalian sudah punya buku paket, bisa dilihat bab 7 tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Baik, saya lanjutkan ya anak-anak ya. Apa itu rendah hati? Definisi rendah hati disebut juga rendah hati itu tawadhu, ya. Apa itu rendah hati atau yang disebut dengan tawadhu, anak-anak? Sikap diri yang tidak merasa lebih baik dari orang lain dan berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak patut untuk dibangga-banggakan dan justru harus disyukuri. Nah, selanjutnya Bu Siti akan memberikan manfaat. Apa sih manfaatnya kita punya sifat rendah hati? Ya banyak anak-anak. Satu di antaranya, hati kita akan menjadi tentram. Temannya banyak, terpancar aura, tapi aura yang positif ya anak-anak ya. Otomatis kalau terpancar aura yang positif, menjadi bersikap yang positif. Contohnya, contoh rendah hati anak-anak ya. Contoh rendah hati itu tidak terlalu membicarakan kepunyaannya atau kelebihannya. Kalau bahasa enaknya tidak pamer anak-anak ya. Atau merendah diri saat dipuji. Ada loh, suka dipuji-puji itu ada ya anak-anak, tapi itu ternyata nggak baik anak-anak ya. Jadi merendah sajalah saat dipuji. Menerima saran dan kritik dari orang lain. Nah, selanjutnya anak-anak, definisi hemat. Nah, apa itu hemat? Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan sesuatu yang dimiliki. Tidak berlebihan, namun juga tidak kikir. Nah, tetap menjaga diri dari sikap bakhil atau kikir. Nah, itu definisi hemat. Nah, sekarang apa kalau kita mempunyai sifat hemat itu manfaatnya apa anak-anak? Ya, manfaatnya banyak ya. Satu, tahu skala prioritas. Apa ini maksudnya? Tahu skala prioritas? Tahu mana yang perlu dulu, ya, yang urgent, yang penting dulu, ya, yang penting dulu itu digunakan. Kalau tidak terlalu penting, ya jangan. Jadi itu namanya skala prioritas. Yang didahulukan mana, yang masih belum perlu mana, yaitu yang perlu dulu. Nah, itu hemat. Yang kedua, hidup cukup. Hidup berkecukupan di masa depan. Kalau anak itu punya sifat hemat, maka dia hidupnya berkecukupan, anak-anak ya. Selanjutnya, manfaat hemat itu hidup lebih bahagia. Ya karena cukup tadi, ya karena cukup, ya karena tidak nubiak-nubiak. Pada saat punya nggak digunakan untuk foya-foya, tapi dia hemat ya, dia akhirnya menjadi hidup lebih bahagia. Selanjutnya, manfaat hemat. Terhindar dari hutang anak-anak ya. Ya karena kalau punya uang tidak dihambur-hamburkan, jadi punya uang digunakan sedikit-sedikit, yang sebagian ditabung, yang sebagian walaupun belum ditabung disisihkan. Nanti kalau pas nggak punya uang, oh masih punya simpanan, masih punya uang tabungan. Jadi terhindar dari hutang anak-anak ya. Berikutnya
yaitu lebih bertanggung jawab. Nah, lebih bertanggung jawab. Kadang-kadang kan anak perbuatan itu kadang-kadang lari dari tanggung jawab karena dia tidak punya modal, karena dia tidak punya apa itu namanya sesuatu yang ditanggung jawabi. Ya, salah satu penyebabnya tidak bertanggung jawab itu karena dia tidak punya finansial, tidak punya apa ya anak-anak ya, tidak punya apa itu namanya sesuatu yang dibanggakan karena semua sudah begitu ada dihabiskan, begitu ada dihabiskan. Nah, akhirnya dia lari dari tanggung jawabnya. Terus tidak mudah tergoda. Nah, tidak mudah tergoda. Kalau kalian punya sifat hemat, itu pikirannya tertata sehingga kalau ada sesuatu yang baru beli enggak, nah, itu penting enggak? Kalau penting ya dibeli, kalau enggak ya enggak. Jadi tidak mudah tergoda. Selanjutnya contoh hemat. Nah, ini sebelum contoh anak-anak ya, itu mencegah stres ya. Manfaat hemat ditambah mesti mencegah stres, juga gaya hidup biasa. Biasa-biasa saja. Nah, sekarang apa manfaatnya hemat itu? Contohnya sekarang ya, contohnya. Contohnya dia tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan air secara berlebihan. Kalau listrik itu dipakai, ya dinyalakan. Kalau tidak dipakai, ya dimatikan. Kalau punya pam, air setelah dipakai, ya dimatikan. Jangan milih terus, sehingga sampai amber-amber. Lah, nanti bayarnya banyak. Nah, itu ya, hemat ya. Yang berikutnya tidak membeli yang tidak penting. Nah, jadi skala prioritas tadi, tidak membeli yang tidak penting. Contohnya lagi, menabung ya. Menabung anak-anak ya, menabung. Selanjutnya merawat barang yang dimiliki. Kalau punya barang itu tidak sekali pakai, setelah itu digeletakke begitu saja ya. Itu enggak bagus ya, itu harus dirawat dengan baik. Nah, sekarang berikutnya yaitu sifat yang bagus anak-anak ini yaitu ya sifat sederhana. Apa itu sifat sederhana? Sifat sederhana itu membawakan segala sesuatu dengan kerendahan hati ya. Kalau di situ Bu Siti menulisnya, mengetiknya ini salah ketik anak-anak ya. Kerendahan hari ya, ini kerendahan hati anak-anak ya. Jadi membawakan segala sesuatu dengan kerendahan hati tanpa adanya perasaan dan perilaku kesombongan dalam kehidupan. Jadi biasa-biasa saja ya. Jadi sederhana ya. Nah, selanjutnya sederhana itu juga akan banyak manfaatnya. Manfaatnya sifat sederhana itu apa? Manfaatnya banyak. Meningkatkan rasa syukur, menanamkan hidup yang biasa-biasa saja, sederhana, belajar mengatur kekayaan atau mengatur pemasukan ya. Terus melatih tanggung jawab juga. Yang berikutnya mengurangi stres ya. Sifat yang sederhana itu ternyata membuat kita tidak stres ya anak-anak ya. Sederhana saja. Kata Rasulullah, khairul umuri ausatuha. Yang baik itu yang tengah-tengah saja ya anak-anak ya. Tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu rendah. Sederhana. Enak dipandang tetapi tidak berlebihan. Selanjutnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, sederhana itu apa? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tidak berlebihan dalam menggunakan sesuatu. Misalkan, pakaian ya tidak terlalu mencolok anak-anak. Wah, pakaian sutra. Atau warnanya, merahnya sampai dilihat dari dungos, dilihat ke Madiun, kelihatan. Nah, itu nggak bagus ya anak-anak ya. Yang sederhana saja, pakaian yang baik, sopan dilihat, enak dilihat, cukup. Dekorasi rumah ya. Kalau kalian nanti sudah dewasa, sudah punya suami atau punya istri, punya rumah, dekorasi rumah yang biasa-biasa saja. Pokoknya rumah itu nyaman dipakai, bersih ya, selalu disapu, selalu dipel, itu sudah luar biasa ya. Yang berikutnya dalam kehidupan sehari-hari sederhana itu bisa menggunakan barang sesuai kebutuhan ya, tidak terlalu berlebih-lebihan tadi ya. Yang berikutnya berprinsip pokoknya yang hemat, cermat, tepat, dan manfaat. Nah, anak-anak itu tadi 3 definisi yang harus kalian ketahui, yaitu sifat rendah hati,
hemat dan sederhana yang sudah dibuat dalam video Ibu Siti ini. Nah, selanjutnya anak-anak tugasnya, karena ini masa pandemi anak-anak, kalian bisa ya bergabung atau berkelompok dengan teman, tapi ingat ya, stay at home ya, berdiam di rumah temanmu mungkin ya, belajar secara berkelompok tapi tetap pakai masker, cuci tangan ya, tidak boleh bergerombol banyak-banyak, mungkin hanya beberapa anak begitu. Atau kalau perlu cari guru untuk mempelajari hukum bacaan mat. Mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i itu mat yang asli ya, yang mat yang masih asli ya. Terus yang berikutnya mat far'i itu mat turunan. Nah, ini coba kalian pelajari, kalian bisa bekerja kelompok, bisa minta uruk guru TPA di sekitarmu. Tugasnya apa anak-anak? Coba tugasnya mencari hukum bacaan mat ya, mencari hukum bacaan mat di Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Sekali lagi, mencari hukum bacaan mat di Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dari sini dulu anak-anak ya, modul 1 ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, stay at home, study from home, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.